Modul saya pengaruh likuiditas, struktur modal, pertumbuhan laba, dan profitabilitas terhadap kualitas laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Terus jurnal utama ya punyanya siapa itu? Jurnal utama saya punya namanya Pak, pengarangnya Cindy Olivia, Anindita Luas, dan Arifit Kaula, Tinda Anita Octavia, dan Tanor. Jurnal utama saya ini tahun 2019. Tuh nggak ada yang lebih baru lagi. Yang jurnal pendukungnya ada yang baru nggak? Jurnal pendukungnya Yang tahun 2001 lah paling enggak lah. 2001. Yang jurnal utama saya ini periode 2017 sampai 2019. Yang pendukung ini 2019. Aduh, nanti enggak boleh sama. Itu kalau syaratnya tahun berapa tahun itu? 5 tahun. 5 tahun. Tapi banyak yang minta baru. Karena apa? Alasannya kenapa kalau lama? Sudah direplikasi, takutnya nanti kamu punya penelitian ya, tapi sudah dipakai orang, atau kamu justru malah meniru penelitian orang lain. Tapi kalau baru kan dia belum banyak yang mereplikasi, belum banyak yang modifikasi. Ini tuh tahunnya 2017-19 apa yang 2021 ini ya Kak? Tahunnya itu yang tahun jurnalnya itu tahun berapa? Sampai dengan tahun 2021. Berarti jurnalnya tahun. Kamu lucu. Ayo, jurnalnya dilihat lagi. Mau nggak ngerti kan? Coba pelan. Buka jurnalnya. Tahun di atasnya biasanya di atas paling ini. Halaman di atas. Di atas itu kan ada jurnal apa? Ada nggak? Jurnal Akuntansi Manado. Tahun Vol 2 nomor 2 halaman 155 sampai 167 2 Agustus 2021. 2021. Nanti kalau ditanya berarti tahunnya 2021. Nanti di apa namanya kutipannya juga selalu nama tahunnya, 2021. Bedanya dengan penelitian Anda apa itu yang jurnal utama? Gimana? Perbedaannya tahunnya Pak. Tahunnya tahunnya berbeda jelas. Kemudian apalagi mungkin ada saran di penelitian sebelumnya di jurnal utama, misalnya koefisien determinasinya masih sekian ya, pengaruhnya variabel X dan kepada Y itu masih misalkan 50%, sehingga masih ada 50% yang belum diteliti, sehingga pada penelitian selanjutnya bisa menambahkan variabel misalkan gitu. Apa itu contohnya? Bedanya apalagi? Bedanya variabel ditambahkan variabel. Ada penambahan variabel enggak? Di sini variabel saya berjumlah ada 4 variabel. Ya, sebelumnya berapa? Di sini Jurnal utamanya berapa? Sama 4. Oh, 4. Replikasi. Itu kamu sama siapa tuh? Dosen pembimbing satumu siapa? Tambah variabel aja ya. Variabel coba di jurnal utamanya ada itu enggak? Di bagian terakhir di kesimpulan saran. Kesimpulan dan saran. Di sini kan variabelnya ada pengaruh likuiditas. Ya, simpulan sarannya coba dibaca aja. Baca semuanya. Sarannya deh, sarannya. Di bagian di bab 5 itu kan kesimpulan saran. Bagian 5. Berdasarkan hasil penelitian, variabel independen likuiditas, struktur modal, pertumbuhan laba, dan profitabilitas
secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen kualitas laba. Dari penelitian yang telah dilakukan penulis, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Satu. Untuk itu, penulis akan memberikan beberapa saran. Terus sarannya siji apa? Menambahkan jangka waktu penelitian yang lebih panjang karena penelitian ini hanya menggunakan 3 periode dari 2017 sampai Ya, itu 2019. satu perbedaannya, periodenya lebih panjang. Kedua, terus kamu Melakukan- berapa tahun kamu? Mau berapa tahun? Katanya 5, Pak. Kamu 5 tahun. Iya. Oh ya wis. Kalau dari bapaknya minimal berapa? Ya udah 5 tahun udah banyak itu. Oh, 5 ya. Terus 2. Melakukan penelitian dengan objek penelitian yang berbeda. Ya terus. Pada penelitian ini, objek penelitiannya adalah perusahaan sektor industri barang Terus. konsumsi yang di BEI. Jadi, untuk penelitian selanjutnya dapat mengambil data dari sektor lain. Ya, agar terus yang memperoleh hasil yang berbeda. yang lain. Menambahkan variabel yang dianggap lebih baik. Ya itulah makanya biasanya dari dasarnya atas dasar hasil penelitian yang menunjukkan adjusted square-nya misalkan atau koefisien determinasinya masih jauh daripada nilai satu. Nilai yang sempurna itu kan nilai 1 ya, pengaruhnya 100%, berarti sudah tidak ada yang bisa mempengaruhi. Kalau masih jauh dari 100% berarti masih bisa menambah variabel. Jadi tugas Anda harus menambah variabel supaya apa pembedanya tampak, supaya Anda lancar jaya nanti kalau ya toh. Lancar jaya itu di saya lolos, di lain juga lolos, di penguji juga enggak jadi masalah. Tambah variabel ya. Iya. Dari variabel dari jumlah pendukung. Kemudian fenomenanya kamu teliti di apa? Tadi kan suruh cari objek yang berbeda. Nah, kamu di perusahaan apa sekarang? Perusahaan manufaktur. Nah, yang tadi sebelumnya di perusahaan Sama-sama di manufaktur sektor industri. Sama-sama. Iya. Kok sarannya kan suruh cari yang lain supaya mendapatkan manfaat di sektor yang lain. Nanti saya ganti di sektor. Ya, sektor apanya tuh? Apa gitu, Pak? Bukan masalah ganti tapi jelas ada fenomena kaitannya dengan variabel Y-mu apa tadi? Variabel Y-nya apa? Kualitas laba. Kualitas laba. Jadi ada fenomena yang tampak di kualitas laba pada fenomena di perusahaan apa misalkan? Di perusahaan ini kualitas laba itu apa sih? Kualitas laba itu apa? Kualitas laba itu kualitas mendapatkan keuntungan gitu. Dibaca dulu pengukuran variabelnya coba kualitas laba biar paham kamu. Karena ini kaitannya dengan fenomena di perusahaan tersebut. Kualitas laba itu apa sih? Apakah dalam melaporkan keuntungannya itu tidak tepat atau gimana? Atau labanya sedikit atau menurun atau gimana? Kualitas laba merupakan suatu ukuran untuk mencocokkan apakah laba yang dihasilkan perusahaan sama dengan perencanaan sejak awal. Iya, berarti kaitannya dengan anggaran yang meleset. Misalnya kan kamu tahunya tahun berapa itu? Kan termasuk masa-masa pandemi. Mungkin ya. Jadi di situ memang sesuatu yang direncanakan tuh bisa berbeda karena keadaan yang berbeda. Jadi semua industri bisa kamu masukkan karena memang biasanya dampaknya pada banyak industri gitu. Karena apa? Ya respon dari pasarnya itu jauh dari harapan karena kondisi yang tidak terduga. Biasanya untung sama ini kok kemudian pas masa itu menurun ya karena kondisi ekonomi masyarakat, karena dampak dari pandemi. Masyarakat kan pasar dari industri itu ya. Itu harus kamu dapatkan fenomenanya. Bagusnya ya kaitannya dengan jenis perusahaan yang Anda teliti. Jadi bisa mewakili semuanya, tapi kalau tidak cari 1 2 3 4 1 2 3 apa 1 2 enggak apalah. Kaitannya dengan perusahaan misalkan garment ya kamu cari informasi
PT apa misalkan. Oke. Kalau itu kamu dapatkan langsung bisa di ACC. Artinya apa? Penelitian itu harus didasarkan pada satu riset gap. Kamu cari penelitian-penelitian yang berbeda hasilnya sehingga kamu teliti kembali. Yang kedua memang ada fenomena. Jadi fenomena gap itu berbeda dengan dulu apa fenomenanya di sini, sekarang fenomenanya di sini di garment ada fenomena ini sehingga menarik untuk diteliti. Ya kamu segera aja bisa datang ke sini lagi kalau memang sudah dapat. Gitu ya. Iya. Buat print dengan kono kan, buat tambah variabel apa, cari ada variabel. Ini kan variabel X saya kan udah ada 4, Ya 5. tak tambah 1 lagi gitu. Apa ada yang salah satu diganti, Pak? Ya enggak toh, tambah toh. Tambah aja. Ganti itu nggak boleh Gitu. malah kamu nanti jadi masalah itu. Oh, iya. Kenapa kok diganti lah, repot lah. Kalau Kan yang ada alasan. positif negatif itu Ya enggak, justru malah kamu kalau negatif itu malah kamu titik kembali karena hasil penelitian yang berbeda coba diuji kembali bukan dihilangkan. Paham ya? iya. Ya wis. Tapi di jurnal saya ini kebanyakan negatif kok, Pak. Ya itu kan ada alasannya. Mungkin tadi alasannya karena sampelnya terlalu sedikit sehingga harus kamu tambah tahun atau ditambah jenis baru atau perusahaannya itu yang cari yang jenis perusahaan yang memang memiliki banyak perusahaan jenisnya tuh kan ada yang perusahaan cuma misalnya keuangan cuma sekian. Iya. Kalau manufacturing apa food and beverage aja udah banyak itu ya. Oh, gitu. Nah, otomatis kalau banyak sampelnya itu tentu dampaknya pada kalau di R itu kan dia tingkat semakin tinggi sampelnya itu semakin kecil nilai kritisnya sehingga R-nya itu akan semakin tinggi, jadi kemungkinan lebih signifikan. Kalau besar tapi fenomenanya nggak pas ya pada hasilnya tidak signifikan. Orang fenomenanya tak pas kok ya jelas ora. Asalnya kemampuan labake ternyata tinggi kan. Padahal fenomenamu adalah dia tidak sesuai antara apa yang dianggarkan, yang diharapkan dengan realitanya gitu kan. Aktualnya berbeda. Kalau fenomenanya beda tentu hasilnya juga tidak sesuai dengan harapan. Jadi sampel besar itu bagus tapi juga harus tepat terutama dalam fenomena. Yang kedua ya kesungguhan, kejujuran dari teman-teman itu. Oke, itu. Mau nanti apa besok ketemu lagi ya terserah. Ya. Pak Febri sampai jam berapa sih? Ya sampai sore aku. Aku mau Besok aja ya, Pak. Besok aja ya wis. Ya. Ya wis. Yuk. Nanti saya tak cari variabelnya. Oke. Ini berarti perusahaannya kalau bisa diganti yang garment aja. Monggo, garment banyak nggak? Yang cari yang banyak. Karena nanti ada kriteria sampel biasanya. Kriteria sampel itu akan mengecilkan jumlah sampel. Kalau sampelmu terus entek piye engko? Ya. Cari yang banyak. Misalnya apa? Ya manufacturing kemarin sektornya apa? Sektor industri kalau itu. Cari yang banyak lah. Iya. Udah. Ya wis. Oke.